Acara kita pada hari ini adalah workshop penyusunan perangkat pembelajaran MBKM, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UHAMKA. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Yang selanjutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Berikutnya penutup. Bapak dan Ibu, dalam konteks ini juga kami menyampaikan terima kasih kepada Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah berjibaku mempersiapkan seluruh kepentingan-kepentingan akreditasi internasional dan akreditasi unggul itu. Karena ini merupakan kontribusi yang sangat besar bagi penguatan UHAMKA secara institusional maupun bagi penguatan fakultas dan program studinya. Bapak dan Ibu, dengan penuh kebanggaan dan rasa hormat, saya sampaikan salam dan doa saya kepada Bapak dan Ibu sekalian, selalu sehat, selalu diberkahi kesehatan, diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas dalam program studi kita. Kita buka Bapak dan Ibu kegiatan workshop penyusunan perangkat pembelajaran program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan menggunakan tim based project dan based method ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari karakteristik pembelajaran Bapak Ibu, bahwasanya sesuai Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, setidaknya ada 9 ya Bapak Ibu ya, 9 karakteristik pembelajaran yang memang perlu ditetapkan. Jadi memang ketika kita bicara CPL ya, yang dibebankan pada mata kuliah itu masih bersifat umum. Ya. Lalu turunannya adalah CPMK yang lebih bersifat spesifik, Bapak Ibu. Mengapa dikatakan spesifik? Karena memang mencakup aspek di sana sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, turunan dari CPMK itu adalah sub CPMK, yaitu bicara kemampuan yang akan diukur. Ya, seperti apa anatomi CPMK dan sub CPMK. Jadi ini Bapak Ibu, kalau kita sebagai instruktur PPG Bapak Ibu ya, atau kita mengajar di mata kuliah praktek mengajar ya, kita sering mengulas ya istilah itu ABCD ya. Audience, behavior, condition, and degree. Nah, di sini kurang lebih sama Bapak Ibu ya, kurang lebih sama. Jadi ketika kita membuat contoh ya di sini ya, misalnya mahasiswa, kan itu bicara audience ya. Mahasiswa mampu ya mengkaji dan menyusun. Nah, ini bicara kemampuan. Ketika bicara kemampuan, maka menggunakan kata kerja yang sifatnya operasional, kan gitu Bapak Ibu. Karena mampu mendeskripsikan aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif misalnya. Lalu apa yang disusun, apa yang dikaji, yaitu rancangan proyek. Nah, ini bahan kajian atau materi pembelajarannya. Nah, jadi berbentuk kata benda. Ya. Lalu berikutnya kewirausahaan tingkat kecil dan menengah. Ini konteks. Nah, kalau kita bicara di sana, bisa aja di sana bicara degree ya. Konteks itu bisa degree yang kita pahami Bapak Ibu. Yaitu ruang lingkup. Nah, jadi kira-kira Bapak Ibu dalam merumuskan sebuah CPMK dan sub CPMK memang mengacu pada anatomi rumusan seperti ini. Taksonomi Bloom's ya, tapi yang revisi kemarin kalau Prof. Ana itu mengatakannya bukan taksonomi Bloom lagi itu, tapi sudah taksonomi Anderson,
yaitu murid dari Bloom ya, dan sudah mendapatkan restu seperti itu. Jadi kita selalu mengatakan ini taksonomi Bloom, tapi itu adalah taksonomi Anderson. Ini koreksi dari Prof. Anna kemarin dalam pertemuan sebelumnya. Nah, jadi di sini ada remember, understand, apply, analyze, evaluate, create. Ya. Nah, jadi ini C1 sampai C6. Lalu di sini adalah dimensi pengetahuan ya Bapak Ibu. Jadi ada faktual, ada konseptual, ada prosedural, dan ada metakognitif. Nah, di sini adalah kira-kira apa namanya deskripsinya. Ya, contoh ya, di sini yang pertama mampu menjelaskan. Ya, ini kemampuan, lalu materinya metode penelitian dan kuantitatif. Ya, jadi kira-kira demikian. Kalau dengan cermat ya dan terukur itu ada konteksnya ya, ini konteksnya Bapak Ibu. Jadi sudah lengkap ini. Nah, tinggal dilihat mampu menjelaskan itu ada di mana. Nah, kita lihat di sini. Ya 24 berarti 4 ini adalah apa namanya? C4 ya, berarti explain ya di sini. Menjelaskan. Tapi di sini karena explain berarti ranahnya conceptual knowledge. Pengetahuan yang sifatnya konsep menjelaskan. Nah, jadi 2.4. Ya. Nah, kalau bicara tentang aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik ya, maka di sini ya kognitifnya C2 Bapak Ibu. Ya. Lalu afektifnya A3. Nah, di sini tidak ada psikomotorik ya, karena hanya sifatnya menjelaskan. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu. Jadi C2 itu ya menjelaskan, ya. A3 itu afektif ya dengan cermat dan terukur. Nah, ini contoh misalnya bagaimana kita bisa melihat dari aspek proses kognitif dan juga dimensi kognitifnya. Dalam hal ini dikenal dengan pengalaman belajar Bapak Ibu ya, karena di dalam komponen RPS itu adalah pengalaman belajar. Nah, di sini ada sebuah mata kuliah ya terbagi 3 ya Bapak Ibu ya. Ada di sana ada bentuk pembelajarannya ya. Ini sesuai Permendikbud ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu mulai dari kuliah ya, responsi, seminar ya, pelatihan militer ya, magang, pertukaran mahasiswa yang bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran ini itu apa namanya dikonvensi ya, menjadi dikonvensi ya, disepakati ya menjadi bentuk MBKM ya, program MBKM. Nah, di sini penjelasan sedikit ya Bapak Ibu ya tentang metode pembelajaran yang ada. Nah, di sini ada orientasi ya, seperti apa sih misalnya small group discussion, lalu role play ya, termasuk project based learning ya. Sebenarnya Bapak Ibu selama kita daring ini, Bapak Ibu dosen itu sudah melakukan itu semua ya, karena selalu di akhir UTS atau di akhir UAS itu ada produk atau luaran ya, outcome ya. Jadi ini bedanya antara output dan outcome. Kalau output itu lebih pada hasil belajar ya, nilai ya sesaat ya, semata ya maksud saya. Ya nilainya 70, 80. Tapi outcome-nya apa? Nah, ini yang sering ya Bapak Ibu kita ya, saya memberi nilai misalnya kepada mahasiswa A. Ya, itu sebatas output. Tapi luarannya apa, produknya apa gitu. Nah ini yang outcome yang sering ya, misalnya kita miss misalnya. Ya ada yang sudah melakukan ya sampai outcome, ada yang belum ya, dan seterusnya. Di UHAMKA itu ditambahkan dengan integrasi ya dengan nilai AIK dan keilmuan lainnya. Keilmuan lainnya ya bisa bermuatan pada keilmuan bidang gender ya, bidang hak asasi manusia, anti korupsi ya, dan kehamkaan ya, dan seterusnya. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Untuk belajar bagaimana evaluasi pembelajaran case method dan tim project based dan instrumen penilaian. Merumuskan atau merekrut kata kerja operasional itu sudah memikirkankah sampai langkah asesmen?
Asesmen ini, pengalaman belajar ini, metode bahan kajian dan indikator yang tadi Pak Tri sudah singgung secara teoritis, dia memang diawali dengan kekuatan CPMK kita. Ketika kita membuat RPS ini, Pak Tri, apakah CPL-nya itu kita diberikan oleh Prodi atau kita merekrut sendiri gitu loh. Ya. Harapannya bahwa CPL untuk tiap mata kuliah itu kan diberikan oleh Prodi gitu loh. Karena terus terang ini bunda-bunda dan ayah bahwa PBSI seperti yang disampaikan Pak Dekan ini menjadi role model dalam banyak hal. Ya. Metode pembelajaran ini kan diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah. Ditambah case method, ditambah tim, itu Proprima, tim base. Tapi di RPS suka salah naruh. Malah kuliah nih yang bentuk pembelajaran, kuliah ditaruh di metode pembelajaran. Kalau kuliah ini bukan metode pembelajaran. Dia masuknya di bentuk pembelajaran. Jadi nanti kita drop-dropin saja. Proprima, ini tim mutunya, saya setuju ini Proprima bagus. Setelah ini tidak terlalu lama RPS-nya dibedah. Ini keterkaitannya itu dari CPL sampai nanti terakhir asesmen sampai ke rubrik sampai itu harus satu itu seperti itu. Pemecahan kasus kalau kita mau konsen saja ceritanya ya Bu Umul, case method saja sama tim based project. Kalau pemecahan kasus Bu Pipit ini kan kalau mau diambil KKO-nya yang mana coba Jupri? Kalau mau diambil yang KKO-nya yang mana? Kan ini nih ya memecahkan ya lalu analisis. Lalu apa lagi tuh? Nanti di sini ini adalah observasi, pertanyaan gitu kan. Jadi indikator-indikator di sini nggak boleh tercover di CPMK. Kalau Proprima dan Bu Pipit mau menerjemahkan ini, Ibu Umul nih, keputusan Mendikbud nomor 3 tentang IKU perguruan tinggi negeri dan pastinya kita swasta. Ada di sini yang Pak Tri bilang tadi. Ada di nomor 7 bahwa kriteria metode pembelajaran di dalam kelas itu harus menggunakan salah satu atau kombinasi Ibu Bapak. Salah satu Pak Sarip, Pak Latif atau kombinasi Bu Nini dari metode pembelajaran pemecahan kasus atau kelompok. Bagaimana pembelajaran kita 1 sampai 14 pertemuan itu saya sudah buat di edaran sudah sejak lama sebelum Kemendikbud ini Pak Irwan. Yeah. Tolong soalnya itu, tolong tugas terstruktur dan tolong tugas terstrukturnya itu PJBL, problem based learning, discovery dan inquiry. Sudah teriak itu. Alhamdulillah ada Kemendikbud ini. Terima kasih. Izin bertanya Bu Adek. Bu Adek, baiknya di dalam RPS itu apakah juga harus dicantumkan rubrik serta indikator penilaiannya? Kemudian ketika tadi di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 penilaian sikap itu kan harus melalui observasi. Nah, apakah ada indikator di dalam penilaian sikap? Yang kedua, dengan Patri, mudah-mudahan Patri mendengar, mohon kami, Patri, dikirimi format RPS yang memang menjadi acuan dari universitas. Saya sudah mempelajari itu adanya di standar mutu UHAMKA. Yang dulu dari warnanya kuning menjadi warnanya ungu. Di situ di dalamnya ada standar akademik. Itu sama dengan turunan SNDikti. Standar 1, standar kompetensi lulusan bla bla bla. Standar ini, sikap ini bla bla bla. Hanya memang Bu Pipit belum diperbaharui, disesuaikan dengan visi misi kita. Ya.
rubrik di RPS itu nggak akan, rubrik itu kan luas, Fit. Hanya di RPS-nya tulis saja rubriknya rubrik apa begitu. Tetapi nanti lampirannya di setelah RTM, Pipit, rubriknya. Setelah RTM kan ada RPS, ada RTM, ada lampiran. Lampiran itu segala macam rubrik. Asesmen itu administrasi yang paling rumit ya dalam seluruh administrasi pembelajaran. Dan yang kedua, tradisinya memang dikerjakan di akhir. Kalau sudah mau nilai baru dibuat rubriknya, itu memang budaya kita. Gitu, ya. Memang kalau bisa, harusnya kalau hakikat ABCD itu berjalan, harusnya D-nya juga selesai mestinya itu supaya kita bisa mengukur gitu. Yang kedua, yang saya instruksi tadi sebetulnya dari segi sistem memang sebetulnya kita punya kebebasan merubah itu bobotnya itu sebetulnya kita bisa merubah 0, 20, 30 sampai 50 itu di keaktifan, kehadiran, tugas, UTS, UAS sebetulnya. Cuma memang kalau kita ikuti diskusi dosen-dosen di grup-grup PGSD misalnya, itu selalu ada yang bertanya juga itu ya. Jadi memang masih pada posisi itu. Jadi kalau enggak 40%, 50% itu UAS. Cuma saya memang ya karena beberapa kali mengikuti kegiatan KKNI, jadi saya agak sedikit dapat informasi soal permen itu, soal PP itu. Kalau 50% ya berarti kita, kalau saya kuatkan di tugas akhir dan UAS yang problem based gitu. Cuma memang agak berat bagi mahasiswa. Makanya kalau ujiannya 120 menit langsung itu agak sulit. Jadi 50% mahasiswa saya sudah mengerjakan sebelumnya. Jadi nanti dia tinggal menyalin waktu UAS untuk menambahkan problem yang lainnya. Itu memang seperti misalnya pengembangan materi ajar. Pengembangan materi ajar itu saya sampai kepada membuat handout itu untuk mengajar karena itu bagian dari pencapaian problem base-nya gitu. Tapi memang agak berat. Ya. Nah, saya kira memang ini yang senior-senior perlu juga ada penyegaran lah supaya nanti RPS-nya bagus, kemudian ya pelaksanaan juga bagus. Itu seperti apa? Oleh karena itu saya mengusulkan di program studi ini yang namanya team teaching itu tidak sekedar nama, mulailah dari merencanakan RPS satu rumpun dan juga nanti sama-sama akan melirik ke, jangankan keluar ya, keluar universitas, di dalam universitas sendiri sehingga betul-betul kita rencanakan dengan baik dan perencanaan yang matang serta sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Fokus kementerian itu pada dua luaran ya, yaitu pembelajaran yang berbasis case method dan juga team based project. Tapi kita juga jangan lupa dengan metode pembelajaran lainnya yang memiliki 9 ciri pembelajaran atau 9 karakteristik pembelajaran. Ya, yang tadi sudah kita sama-sama lihat dan sudah kita sama-sama ketahui. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi ketika bicara kriteria evaluasi satu mata kuliah, misalnya tadi bunyinya 50% ya. 50% untuk kegiatan UAS. Artinya memang Bapak Ibu komponen penilaian kita itu sudah mengacu pada komponen yang sudah sesuai ya, ada 10% ya, lalu 20% tugas, lalu 25% UTS, lalu 50% itu UAS. Tentunya luaran persentase 50% itu ketika menjadi bagian dari kegiatan UAS itu memang bagaimana proses-proses pembelajaran dengan penugasan case based method dan project based learning itu nampak di sana.